Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya Abimanyu Hamada dari Prodi Ekonomi Islam ingin mempresentasikan materi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal. Oke, di makroekonomi. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi sendiri memiliki makna peningkatan kemampuan perekonomian suatu negara dalam memproduksi barang ataupun jasa. Jenis-jenis pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan tingkat stabilitas, kemudian berdasarkan sumber pertumbuhan, kemudian berdasarkan distribusi pendapatan, berdasarkan sektor ekonomi, dan berdasarkan teori ekonomi. Adapun manfaat pertumbuhan ekonomi bagi bangsa, yang pertama adalah meningkatkan pendapatan nasional, yang kedua menciptakan lapangan kerja baru, yang ketiga sebagai daya saing, yang keempat stabilitas ekonomi, yang terakhir adalah meningkatnya minat investasi pada suatu negara. Ada juga manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, yang pertama meningkatkan standar hidup, turunnya angka kemiskinan, memperluas kesempatan, meningkatnya kualitas hidup, meningkatnya standar hidup. Pertumbuhan ekonomi sangat berarti dan penting karena dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, menstabilkan politik, menjadi inovasi dan teknologi yang baru, meningkatkan daya saing global. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi ada beberapa. Yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Kemudian ada IPM, bukan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tapi Indeks Pembangunan Manusia. IPM mengukur tingkat pembangunan manusia yang mencangkup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kemudian cara mengukur yang ketiga adalah dengan menggunakan pendapatan per kapita. Alat ukur ini menunjukkan rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu dalam suatu negara. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertama, modal suatu negara, kemudian tenaga kerjanya, teknologinya, sumber daya alamnya, dan stabilitas ekonomi dan juga politiknya. Kemudian ada juga yang namanya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen-instrumen fiskal untuk memengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesehatan dan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Contoh kebijakan fiskal ada tax amnesty, yaitu pembebasan atau pengurangan pajak bagi perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada subsidi BBM dan gas, yaitu pengalokasian potongan BBM dan gas bagi masyarakat tertentu. Ada pula tujuan kebijakan fiskal, yaitu meningkatkan kualitas SDM di suatu negara, kemudian menstabilkan harga di suatu negara, mengembangkan perekonomian suatu negara, dan mendorong lajunya investasi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi tentang materi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam.